Halo guys, annyeonghaseyo 여러분. Masih dengan channel Repsuto Mix Random. Di video kali ini, kita akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu Becoming Witch, bergenre misteri, drama, yang akan ditayangkan mulai tanggal 25 Juni 2022 di TV Chosun sebanyak 16 episode. Drama ini menceritakan tentang 3 teman wanita dengan latar belakang yang sama sekali berbeda, namun sama-sama ingin membunuh seseorang. Dikutip dari TV Chosun mengenai drama Becoming Witch tentang orang baik yang pasti akan selalu diberkati, sedangkan orang jahat yang dipastikan akan mendapatkan hukuman. Dan semua itu hanya ada dalam dongeng saja. Karena kenyataan tidak seperti itu guys. Jika Anda menjalani kehidupan yang baik, suatu ketika Anda akan menjadi seorang bajingan. Pada saat Anda berusia 40 tahun, Anda akan mengetahuinya meskipun tidak ada yang mengajari Anda. Lalu, seorang putri yang menikah dengan seorang pangeran tidak bisa hidup bahagia selamanya karena beberapa tahun kemudian sang pangeran berselingkuh dengan seorang wanita muda. Sudah waktunya untuk sequel dongeng abad ke-21. Bahkan jika cerita ini menjadi dongeng yang kejam dan menakutkan, kisah kenyataan pahit 3 wanita yang berusia 40 tahunan, setengah hidup dan setengah mati, yang terlambat bermimpi dan terlalu indah untuk menyerah. Wanita berusia 40 tahunan antara penyesalan masa muda dan ketakutan akan usia tua. Antara ketakutan dan kegembiraan, dan di cerita ini mereka bertiga masih mendambakan cinta dan kebahagiaan. Iuri sebagai Gong Mari. Gong Mari adalah istrinya Inagu dan ibunya Isuji. Gong Mari seorang ibu rumah tangga dari keluarga menengah dengan gambaran yang sempurna, yang memiliki suami seorang penyiar selebriti dan juga memiliki seorang putri berbakat yang belajar di luar negeri. Gong Mari hidup sebagai istri yang baik di bawah prinsip yang teguh. Meskipun terlihat fleksibel, Gong Mari memiliki prinsip imobilitas, memberi dan menerima, kembalikan sebanyak yang diterima, anugerah untuk anugerah, darah untuk hukuman. Gong Mari diibaratkan seperti anjing petarung yang makan dengan tenang. Jika tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang menggigit. Tapi, jika ada seseorang yang menendang mangkuk nasi Gong Mari, pelakunya pasti akan kehilangan kepalanya. Ketika Gong Mari menemukan perselingkuhan pasangannya, Gong Mari mencari metode alternatif untuk mengakhiri pernikahannya. Yongran sebagai Jo Mal Ryun. Jo Mal Ryun adalah ibunya Gong Mari, ibu mertuanya Inakgu dan neneknya Isuji. Jo Mal Ryun seorang Kristen yang taat. Di usia 60 tahun, Jo Mal Ryun tidak pernah menjadi dewasa. Dulu, Gong Mari tidak bisa berpisah dengan Inakgu, sehingga Jo Mal Ryun menyerahkan Gong Mari pada ibu mertuanya. Dan saat itulah Jo Mal Ryun sempat berpikir ini adalah akhir dari hubungan antara ibu dan anak perempuannya. Tapi sekarang putrinya yaitu Gong Mari akan bercerai karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Inakgu. Jo Mal Ryun tidak bisa berpikir dan tidak bisa mempercayai hal ini. Kim Ye Gyum sebagai Isuji. Isuji adalah putrinya Inakgu dan Gong Mari. Isuji cucunya Jo Mal Ryun dan Kwak Hae Kyung. Isuji merupakan pendukung kuat ibunya. Isuji adalah siswa yang berbakat dan saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Jeon Jin Ki sebagai Kim Ji Il. Kim Ji Il adalah pengacaranya Gong Mari. Kim Ji Il mengalami kesulitan membayar sewa bulanan dan memberikan harga murah pada pelanggan pertama pembukaan kantornya. Kim Ji Il seorang yang tegas mendukung Gong Mari dalam pertempuran berdarah dengan Inakgu. Namun, pengacara Inakgu ternyata juga hebat guys. Jung Sang Hoon sebagai Inakgu. Inakgu adalah suaminya Gong Mari dan ayahnya Isuji. Inakgu seorang penyiar selebriti. Inakgu dan Gong Mari sudah menjalani kehidupan pernikahan yang memuaskan. Tapi Inakgu memproklamirkan diri menderita karena menemukan cinta yang tidak terduga di tengah pernikahannya. Sekarang Inakgu berusaha bercerai dengan Gong Mari dan ingin menikah dengan Im Gu Eun. Inakgu tergila-gila dengan Im Gu Eun. Apakah Inakgu akan mendapatkan hukuman mati dari Gong Mari? Jung Ah Mi sebagai Kwak Hae Kyung. Kwak Hae Kyung adalah ibunya Inakgu, ibu mertuanya Gong Mari dan neneknya Isuji. Sebelumnya, Kwak Hae Kyung bekerja sebagai pengawas pendidikan. Kemudian, setelah pensiun, satu-satunya kesenangan Kwak Hae Kyung adalah berbelanja online. Tapi Kwak Hae Kyung terganggu oleh putranya yang belum dewasa. 15 tahun yang lalu, Kwak Hae Kyung sudah memberi izin Inakgu untuk menikahi Gong Mari dengan susah payah. Tetapi sekarang Inakgu berselingkuh dan akan menuntut cerai. Apakah Kwak Hae Kyung akan menyingkirkan Gong Mari?
Kim Buk-rae sebagai Kang Jajung. Kang Jajung adalah pengacaranya In Na-gu, pengacara khusus kelas 1 yang memproklamirkan diri dengan tingkat kemenangan 100%. Seseorang dengan kemampuan untuk menggulingkan pengadilan dengan fitnah dan konspirasi yang melintasi hukum antara ilegal dan legal. Kang Jajung basah kuyup dengan uang dan tergila-gila pada ketenaran. Tetapi tanpa diduga, Kang Jajung adalah murid dari pengacara Kim Ji-il. Han So-eun sebagai Im Go-eun. Im Go-eun adalah wanita lugu yang aneh dan kekasihnya In Na-gu. Im Go-eun seorang vlogger yang memiliki pesona yang indah. Im Go-eun memiliki kepribadian yang cerah ceria tapi tidak bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya. Im Go-eun juga tidak pernah berniat untuk menikah karena setiap pria yang ditemuinya berkepribadian sangat buruk. Tetapi ketika bertemu dengan In Na-gu, hati Im Go-eun ingin buru-buru menuju pernikahan. Entah bagaimana Im Go-eun menjadi sangat yakin. In Na-gu juga mengaku lajang pada Im Go-eun. In Na-gu juga sangat berniat untuk menceraikan Gong Mari. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Im Min-young sebagai Choi Hee-soo. Choi Hee-soo adalah istrinya Nam Moo-young. Choi Hee-soo menikah dengan putra tunggal keluarga Chaebol pada saat berumur 30 tahun. Choi Hee-soo selama hidupnya menjadi menantu yang berbakti. Tapi kehidupan pernikahannya tidak berjalan dengan baik karena selalu gagal hamil. Choi Hee-soo tidak hanya harus merawat ibu mertuanya yang sakit fisik dan menderita Alzheimer, tetapi juga harus menanggung ketidakpedulian suaminya yang dingin terhadapnya saat dia berjuang untuk hamil. Choi Hee-soo ingin punya anak, bahkan pergi ke klinik kesuburan selama beberapa tahun, tetapi masih sering gagal. Masalah yang lebih besar adalah suaminya yang tidak mau bekerja sama. Suatu hari ibu mertuanya memberikan penawaran untuk Choi Hee-soo. Kim Young-jae sebagai Nam Moo-young. Nam Moo-young adalah suaminya Cha Hee-soo. Nam Moo-young seorang manajer perusahaan asuransi Busan. Karakter kompleks yang berterima kasih kepada istrinya yaitu Cha Hee-soo karena sudah merawat ibunya yang demensia. Tapi Nam Moo-young mengikuti obsesinya ingin memiliki anak walaupun keadaan sulit. Sudah bertahun, Nam Moo-young merasa putus asa dan ingin melepaskan Cha Hee-soo. Nam Moo-young bersikap acuh dan tidak berperasaan. Sung Byung-sok sebagai Bak Sun-yo. Bak Sun-yo adalah ibu mertuanya Choi Hee-soo dan ibunya Nam Moo-young. Bak Sun-yo menderita penyakit demensia vaskuler. Namun suatu hari, ketika pikiran Bak Sun-yo sangat jernih, Bak Sun-yo akan memberikan Choi Hee-soo 5.000 pyong tanah di Yangpyeong sebagai warisan, yang bahkan Nam Moo-young tidak mengetahui hal itu. Tapi sebagai gantinya, Bak Sun-yo meminta permintaan terakhir pada Choi Hee-soo. Permintaan apakah itu, guys? Kalian harus nonton dramanya. Kim Hyun-jun sebagai In Nam-gyu. In Nam-gyu adalah seorang dokter klinik kesuburan. In Nam-gyu, Cha Hee-soo, dan Nam Moo-young adalah teman. In Nam-gyu seorang ayah tunggal yang memiliki seorang putri. Yoon Soo-yi sebagai Yang Jin-ah. Yang Jin-ah adalah istrinya Kim Woo-bin. 5 tahun yang lalu, Yang Jin-ah adalah wanita cantik, lajang yang banyak uang tapi tidak beruntung. Dibandingkan dengan Gong Mari yang memiliki suami penyiar selebriti, lalu Choi Hee-soo yang memiliki suami seorang manajer perusahaan asuransi, sedangkan Yang Jin-ah cukup berbahagia karena suaminya sudah meninggal. Dan Yang Jin-ah menemukan warisan sejumlah besar uang dari polis asuransi jiwa yang ditinggalkan oleh suaminya. Dengan uang itu, Yang Jin-ah bisa menjalani kehidupan yang berbeda dari yang biasa Yang Ji-ah jalani sebelumnya. Tapi Yang Jin-ah mencoba untuk melindungi uangnya dan menderita kecemasan bahwa uangnya akan diambil oleh orang lain. Ri Yoon-suk sebagai Kim Woo-bin. Kim Woo-bin adalah mendiang suami Yang Jin-ah yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Penyebab kematiannya secara resmi adalah tenggelam. Awalnya, ketika Kim Woo-bin melihat Yang Jin-ah tersenyum cerah dalam gaun pengantin, Kim Woo-bin yakin kalau Yang Jin-ah akan membuat dirinya benar-benar bahagia. Tapi suatu hari, Yang Jin-ah yang sebelumnya telah terlilit hutang menangis sekencang-kencangnya dan meminta Kim Woo-bin untuk mati bersama. Saat Kim Woo-bin mencoba menelan pil tidur, Kim Woo-bin sangat takut. Terlebih lagi sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan bunuh diri adalah dosa yang tidak terampuni. Tapi akhirnya Kim Woo-bin mengorbankan diri jatuh ke dalam laut. Dan berkat memanfaatkan kematian Kim Woo-bin, Yang Jin-ah terlihat lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya. Karena Kim Woo-bin meninggalkan banyak uang dari polis asuransi jiwa.
Ya, semua manusia bisa menjadi bajingan hanya karena uang, guys. Semua karakter manusia bisa kalian lihat di drama ini, drama Korea Becoming Witch. Ye Soo-jung sebagai Omija atau Oracle. Omija atau Oracle adalah presiden Oracle Cafe dan seorang penasehat. Omija atau Oracle merupakan karakter misterius yang bisa meramalkan masa depan. Ibu negara dan bintang top Korea juga dikabarkan menjadi anggota kafe. Namun, saat ini Omija atau Oracle bahkan tidak bisa menebak nomor lotre karena giginya yang kurang. Perhatian terfokus pada fakta bahwa Omija atau Oracle berperan aktif sebagai penasehat Gung Mari, Choi Hee-soo, dan Yang Jin-ah. Kim Hae-hwa sebagai Heo Sok-hee. Heo Sok-hee adalah anggota VVIP dari Oracle Cafe. Heo Sok-hee pensiun dari industri hiburan setelah menikah. Penampilan dan selera fashionnya masih setingkat selebriti. Setelah suaminya yaitu ketua Yang Man-ho meninggal, Heo Sok-hee menjadi CEO baru Hotel Dalua. Heo Sok-hee merupakan seseorang tersembunyi yang membantu Gong Mari baik secara fisik maupun mental. Kim Sak-won sebagai Jang Sang-pil. Jang Sang-pil adalah co-pilot penerbangan sipil dari Akademi Angkatan Udara. Jang Sang-pil tinggal bersama dengan Im Gu-eun. Jang Sang-pil merupakan karakter sederhana yang marah saat lapar dan bahagia saat kenyang. Pemilik semangat kompetitif yang berapi-api, yang siapa-siapapun yang menyerang wilayahnya, Jang Sang-pil akan bertarung sampai mati. Jika ada yang mengambil mainannya, Jang Sang-pil akan membunuhnya. Apakah Jang Sang-pil akan membunuh Inagu? Dan yang menjadi sutradara drama Korea Becoming Witch adalah Kim Yoon-chol, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 3 diantaranya adalah Mama Fiery and the Woodcutter, Woman of Dignity, Madame Antoine, dan berikutnya Kim Yoon-chol akan menjadi sutradara drama Korea terbaru yaitu Koe Sera Sera. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Becoming Witch adalah Bak Paran. Dan drama Korea Becoming Witch adalah drama Korea pertama yang ditulis naskahnya oleh Bak Paran. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Refsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Refsuto Mix Random. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.